Pengen punya handphone flagship Samsung tapi bingung nih karena harganya pada mahal? Tenang aja brother, gue mau kasih tahu kalau Samsung Galaxy S Series lagi pada turun harga loh. Bahkan nih turunnya sampai 7 jutaan. Kira-kira Samsung Galaxy S Series mana nih yang harganya tuh lagi pada turun sampai 7 jutaan? Biar nggak makin penasaran, tonton videonya di scene berikut ini guys. Di daftar pertama ada Samsung Galaxy S20 FE 8 per 256GB yang rilis pada bulan Juni 2021 yang lalu nih. Smartphone yang ditujukan buat para fansnya ini sebenarnya tuh punya performa yang cukup bagus loh brody, berkat chipset Snapdragon 865 yang dibawanya. Jadi buat lo yang belum tahu nih, kalau Samsung Galaxy S20 FE itu punya dua pilihan chipset ya. Ada yang pakai Exynos 990 dan juga Snapdragon 865. Terus apa aja pembeda nih dari dua versi ini ngap? Jadi gini brother, ada dua perbedaan nih. Yang pertama jelas dari segi chipsetnya. Kalau yang pakai Snapdragon 865 ada peningkatan dari segi grafisnya ya, yang udah support fitur HDR10+. Nah kalau yang kedua nih yaitu pilihan RAM dan juga storage-nya. Yang pakai Snapdragon udah pakai RAM 8GB dengan pilihan penyimpanan storage 128GB dan 256GB. Terus kalau buat harganya sendiri, waktu pada saat perilisan ya dibanderol dengan harga 9,9 jutaan untuk varian 8 per 256GB. Dan saat ini harganya pun turun ya guys, 5,8 jutaan nih. Artinya sudah mengalami penurunan harga sampai 4,1 jutaan. Gila banget gak tuh bro? Buat awal-awal aja penurunan harga ini sadis bro. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut ini. Dan buat daftar kedua ada Samsung Galaxy S20 Plus. Karena smartphone ini jadi anak tengah di lini S20 seriesnya Samsung guys, spesifikasi yang dikasih pun juga terbilang di tengah-tengah nih. Dan menurut gue pribadi sih malah seimbang ya, jadi nggak overkill dari segi spesifikasinya. Misalkan kayak layarnya nih yang udah pakai Dynamic AMOLED 2X dengan refresh rate 120Hz. Kemudian di samping itu untuk resolusinya pun ini udah tajam banget guys, karena pakai resolusi Quad HD Plus dengan desain layar melengkung di bagian sisinya. Pindah ke bagian performa, yang mana Samsung Galaxy S20 Plus ini udah pakai chipset Exynos 990 ya, yang punya performa lebih baik nih dibandingkan Snapdragon 865. Kenapa gue bilang kayak gitu guys? Karena kalau ngelihat dari Versus.com nih yang bilang kalau Exynos 990 tuh punya clock speed 9,25% lebih kencang loh ketimbang Snapdragon 865. Selain itu punya kecepatan RAM dan juga GPU yang lebih tinggi ya. Nah kalau buat spesifikasi kameranya ini terbilang lebih kecil guys kalau dibandingkan sama Samsung Galaxy S20 Ultra. Tapi overall sih masih oke banget lah hasilnya. Untuk harganya Samsung Galaxy S20 Plus varian 8 per 128GB lagi turun harga nih guys, jadi 9,5 jutaan. Dari awal rilis di harga 14,4 juta rupiah. Artinya nih sudah mengalami penurunan harga sampai 4,9 jutaan bro. Untuk spesifikasi dan harga terupdate ada di scene berikut ini. Masuk di urutan ketiga ada Samsung Galaxy S21 Plus yang rilis pada tahun 2021 yang lalu nih. Ngebawa 3 kamera belakang dengan konfigurasi 12MP main kamera, terus ada 12MP ultra wide kamera, dan 64MP untuk lensa telefoto yang punya 3 kali hybrid zoom. Bahkan nih, lu bisa banget loh ngezoom sampai 30 kali bos pakai digital zoomnya. Nah, sedangkan buat kamera depannya, ini punya resolusi 10MP yang cukup banget buat memanjakan kalian wahai para kaum wanita nih yang suka berselfie ria. Untuk urusan performanya, smartphone ini menggunakan chipset Exynos 2100 ya, yang menurut nanoreview.com nih punya skor Antutu di angka 700 ribuan poin. Gue yakin sih dengan skor yang lumayan tinggi tersebut, ini buat main game Mobile Legends, kemudian PUBG, Genshin Impact, pasti bisa banget disikat pakai Samsung Galaxy S21 Plus ini. Pada saat awal perilisan, untuk varian 8 per 128GB, dibanderol dengan harga 15,9 jutaan. Terus harganya juga udah turun nih sampai 5,2 jutaan, dan sekarang dibanderol dengan harga 10,7 jutaan. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Samsung Galaxy S21 Plus ada di scene berikut ini. Kita lanjut, sekarang ada Samsung Galaxy S22 Ultra. Nah, Galaxy S22 Ultra ini sebenarnya juga masih pakai chipset yang sama ya, kayak Galaxy S22 versi yang reguler, yaitu Snapdragon 8 Gen 1. Jadi kita nggak usah raguin lagi deh performanya kayak gimana. Karena dikombinasiin sama RAM sebesar 12GB, pasti udah gesit banget nih, dipakai buat mainin game ringan sampai game berat sekelas Genshin Impact. Pada saat awal rilis, Samsung Galaxy S22 Ultra dibanderol dengan harga 18,9 jutaan untuk varian 12 per 256GB. Nah, karena sekarang harganya turun sampai 5 jutaan guys, sekarang dibanderol dengan harga 13,9 jutaan.
Beralih ke sektor layar, yang mana handphone ini punya layar seluas 6,8 inci ya, beresolusi Quad HD Plus dengan Dynamic AMOLED 2X dan refresh rate 120Hz. Selain itu Brody, handphone ini juga dilengkapi dengan kehadiran S Pen bawaan yang didesain menyatu dengan Samsung Galaxy S22 Ultra. Dan FYI ini, Samsung Galaxy S22 Ultra ini punya kamera utama dengan sensor tertinggi loh, dibandingkan dengan semua handphone Samsung yang udah pernah rilis, yaitu resolusinya 108 megapiksel pada saat awal perilisan. Tapi kalau sekarang mah, karena udah ada S23 Ultra nih, jadi resolusinya nggak lebih tinggi deh. Nah, buat lo yang tertarik, untuk spesifikasi dan harga terupdate ada di scene berikut ini. Masuk ke urutan keempat ada Samsung Galaxy S21 Ultra 5G. Smartphone ini merupakan smartphone pertama Galaxy S series ya yang punya fitur S Pen. Nah waktu itu tuh doi itu menggantikan Samsung Galaxy Note yang mentok sampai Note 20 aja. Gak cuma itu guys, ternyata smartphone ini juga merupakan device pertama Samsung di Indonesia loh yang pakai konektivitas 5G. Spesifikasi yang doi bawa juga cukup tinggi ya brother. Dari layarnya nih yang udah pakai Dynamic AMOLED 2X, kemudian menggunakan prosesor kelas kakap Exynos 2100 hingga kapasitas baterai 5000 mAh yang terbilang besar nih untuk sebuah handphone flagship. Dengan kapasitas baterai segitu, sebenarnya handphone ini dijamin bakal tahan seharian sih guys. Tapi sayangnya nih ya, dari sektor pengecasan, handphone ini cuma dibekali dengan adaptive charging 25 watt aja. Mengingat di Samsung Galaxy S20 Ultra itu udah support 45 watt loh. Ini kenapa malah downgrade ya? Walau waktu rilis harganya mahal banget guys, di kisaran 21,9 jutaan, tapi sekarang udah turun loh. Lumayan banget ya kan, udah turun sampai 6 jutaan loh. Mending takis ini atau S23 Ultra nih. By the way, untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Samsung Galaxy S21 Ultra 5G ada di scene berikut ini. Masuk ke produk ke-6, ada handphone yang turun harganya ini paling mantep bro, yaitu Samsung Galaxy S20 Ultra. Yang mana doi ini menjadi pelopor dari seri Ultra brand Samsung ya guys. Nah, salah satu fitur yang dikedepankan oleh Samsung Galaxy S20 Ultra yaitu kemampuan zoomingnya deh, sampai 100 kali bos. Sementara buat sektor dapur pacunya menggunakan chipset buatan mereka sendiri ya, yaitu Exynos 990 dan fabrikasinya 7 nanometer nih yang disandingkan dengan RAM sebesar 12GB LPDDR5. Nah, performa kuat dari chipsetnya ini dengan jelas banget tergambar nih yang mampu memainkan PUBG Mobile di settingan SDL Ultra tanpa kendala yang berarti. Lanjut lagi Brody, sekarang kita akan bahas masalah kameranya. Yang mana Samsung Galaxy S20 Ultra ini membawa 4 kamera di bagian belakangnya dengan konfigurasi 108 megapiksel sebagai kamera utama, 48 megapiksel telefoto, 12 megapiksel lensa ultrawide dan lensa VGA. Tapi sedikit aneh banget sih sebenarnya. Kenapa handphone kelas flagship gini guys masih pakai resolusi VGA gitu? Untuk harganya ini dibanderol dengan harga 18,4 jutaan ya untuk varian 12 per 128 GB pada saat rilis. Nah, sekarang nih harganya udah turun 6,3 jutaan woi. Jadi cuma 12,1 jutaan aja. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Samsung Galaxy S20 Ultra ada di scene berikut ini. Baiklah Brody, sebelum kita masuk ke produk terakhir nih, gue pengen tahu deh, kira-kira dari beberapa produk yang udah gue jabarin tadi nih ya, ada nggak sih produk yang lagi kalian incar? Cobalah sharing-sharing nih guys di kolom komentar. Lanjut lagi nih, di urutan terakhir ada Samsung Galaxy S20. Untuk varian 8 per 128GB-nya, ini dibanderol dulu dengan harga 12,9 jutaan loh guys. Sekarang harganya udah turun 6,2 juta, jadi update-nya cuma 6,7 jutaan aja. Jadi gue mau info nih guys, kalau Samsung Galaxy S20 ini memang cocok banget jadi daily driver kalian. Soalnya doi punya layar yang terang banget guys, berkat teknologi Quad HD Plus Dynamic AMOLED-nya. Warna yang dihasilin juga bening, tajam, dan dinamis ya guys. Lo masih bisa banget nih pakai smartphone ini di bawah terik sinar matahari. Pasti masih kelihatan walaupun brightness-nya ini rendah bro. Selain itu doi pakai Corning Gorilla Glass 6 yang dijamin bisa melindungi layar nih dari goresan. Bahkan kebanting sekalipun loh. Tapi ya jangan lu banting-banting banget lah di handphone.
Layarnya juga mendukung banget nih guys buat main game karena udah punya refresh rate 120Hz. Tapi sayangnya performanya ini nggak seimbang dengan efisiensi dayanya. Karena Samsung Galaxy S20 hanya disematkan kapasitas baterai 4000 mAh yang support fast charging 25 watt aja. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Samsung Galaxy S20 ada di scene berikut ini. Sekalian gue pamit nih guys. Assalamualaikum.